Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa. Saudara di dalam acara Di Tepi Mata Air yang Tenang. Dan kali ini renungan kita berjudul Pohon yang Berbuah. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang kekasih, firman Tuhan mengumpamakan orang benar yang merenungkan firman Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mengapa Tuhan mengumpamakan kita seperti pohon? Saudara, jika saudara melihat sebuah pohon, pohon itu akan tertanam akarnya di dalam tanah. Dan apabila saudara menanamnya di tepi aliran air, dia akan mendapat cukup banyak makanan, dia mendapat cukup banyak air, dan air itu akan diisap oleh akar, lalu dibawa kepada dahan, dan terus naik kepada daun. Daun akan bertumbuh dengan rimbun, dan pohon akan tumbuh dengan subur. Dan pada masanya saudara, pohon itu akan menghasilkan buah. Puji nama Tuhan. Tuhan mengumpamakan hidup orang yang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akarnya menjadi kuat karena cukup mendapat air dan makanan dari tanah yang baik. Saudara-saudara yang kekasih, apabila saudara ingin menanam satu pohon, saudara akan mencari tanah yang subur, saudara akan mencari lokasi yang baik supaya pohon itu akan menghasilkan. Demikian juga dengan Tuhan, saudara. Tuhan akan menempatkan kita di tempat yang Dia kehendaki, di mana hidup kita akan berbuah, buat kemuliaan namanya dan menjadi berkat buat orang lain. Saudara, di dalam Mazmur pasal 92 ayat 13 dan 16, pemazmur mengatakan, orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma, ia akan tumbuh subur seperti aras di Libanon. Mereka yang ditanam di dalam bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, Paulus adalah seorang rasul yang besar yang Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Dan untuk memenangkan orang-orang dari suku-suku dan bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi, dia mengatakan di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntunganku. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja dan menghasilkan buah. Paulus sungguh mengerti keperluan Tuhan di dalam hidupnya, yaitu menghasilkan buah. Saudara, di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus juga menekankan kepada kita untuk perlunya menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 8, kalau saudara membaca, dia mengatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa yang tinggal di dalam aku, ia akan berbuah banyak. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan jikalau kita ada di dalam Dia dan firman-Nya ada di dalam kita, dan kita akan berbuah banyak. Dengan jelas dikatakan bahwa untuk menghasilkan buah, pertama-tama hidup kita harus dibersihkan oleh firman Tuhan. Dan itu akan terjadi apabila Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya hidup di dalam kita. Dan firman itu tertanam sebagai kebenaran di dalam hidup kita. Dan kita akan menghasilkan buah pada waktunya. Saudara, mungkin saudara akan bertanya, buah-buah apa yang kita dapat hasilkan? Pertama adalah buah-buah Roh Kudus, yang membentuk karakter kita supaya kita memiliki karakter seperti Yesus. Galatia 5 ayat 22 dan 25. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa yang menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Yang kedua adalah buah-buah dalam pelayanan dan kehidupan kita, di mana melalui kesaksian kita tentang Tuhan Yesus Kristus akan membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dan di samping itu, hidup kita juga menjadi berkat buat orang lain dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang kekasih, kiranya firman Tuhan dan Roh Kudus menolong kita menjadi pohon yang berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Amin.